Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya Anjar Khususiana dalam Syiar Ramadan, Dialog Interaktif Hikmah Ramadan. Pada kesempatan kali ini saya ditemani dengan Bapak Dr. Miftahul Khairi. Beliau ini dosen muda, dosen gaul yang berada di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo. Beliau ini biasa dan akrab dipanggil dengan sebutan Pak Coy gitu ya, Pak Coy. Betul, Bu Anjar. Iya. Pak Coy, pada kesempatan kali ini kira-kira dalam Syiar Ramadan ini akan menyampaikan tema apa, Pak Coy? Ya, tentang sedekah, Bu Anjar. Oh ya, tentang sedekah ya. Oh ya, tepat sekali di momen bulan Ramadan ini kita membahas terkait dengan sedekah ya, yang mana biasa orang itu memaknai di bulan Ramadan ini bulan penuh amal, Bapak. Mungkin nanti bisa diulas terkait dengan sedekah, bagaimana caranya, hikmahnya dan lain sebagainya. Ya Bapak ya. Monggo, mungkin langsung mawon bisa diulas Bapak, Pak Coy, untuk tema sedekah ini. Terima kasih Bu Anjar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim. Man amila sholihan falinafsihi wa man asaa fa 'alaiha wa ma rabbuka bidzalamil lil 'abid. Shadaqallahul azim. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat Al-Qur'an ada dialog antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Ada dialog antara penghuni surga dengan penghuni neraka Sakor. Wahai penghuni neraka Sakor, apa yang menyebabkan engkau dimasukkan ke dalam neraka Sakor? Akhirnya mereka itu menjawab, Mbak Anjar, yang pertama lam naku minal musallin, bahwa mereka itu tidak pernah mengerjakan sholat. Kemudian yang kedua, walam naku nut'imul miskin, mereka tidak mau memberi makanan kepada orang-orang yang miskin. Padahal apa yang kita kerjakan di dunia ini, kalau kita kerjakan secara ikhlas, amalan-amalan itu akan menjadi sarana kita akan dimuliakan oleh Allah. Di dalam hadisnya Rasulullah dijelaskan, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai. Orang-orang yang biasa menyayangi dengan sesamanya itu akan disayangi oleh Allah Zat Maha Pemurah. Maka kita diperintahkan untuk menyayangi sesama kita agar kelak nanti itu kita mendapatkan kemudahan di kemudian hari, utamanya nanti pada yaumul hisab begitu. Ada kisah yang cukup menjadi inspirasi bagi kita. Di dalam kitab Mawaidul Usfuriyah itu dijelaskan bahwa suatu saat ketika Sayyidina Umar bin Khattab itu sedang berjalan di satu gang, beliau mendapati ada anak kecil yang sedang memainkan burung di tangannya, Bu Anjar. Jadi dipegang, kemudian dilepaskan gitu ya. Kemudian Sayyidina Umar itu merasa iba dengan burung itu. Akhirnya, "Hei, nak sini gitu ya." Kemudian dibawalah burung itu ke hadapan Sayyidina Umar dan akhirnya dibeli burung itu. Kemudian setelah dibeli oleh Sayyidina Umar, burung itu dilepaskan gitu. Ternyata suatu ketika ada sahabat yang senior itu mimpi ketemu dengan Sayyidina Umar, bahwa beliau menanyakan kepada Sayyidina Umar, "Wahai Umar, bagaimana keadaanmu di kubur?" gitu. Lewat mimpi itu kemudian beliau menjawab bahwa aku hari ini disayangi oleh Allah gitu. Tidak ditanyai macam-macam katanya. Sebab amalan apa? Beliau menjawab bahwa suatu saat beliau membeli burung dari tangannya anak kecil itu, kemudian dibebaskan gitu. Artinya apa? Bahwa menyayangi sesama makhluknya Allah saja mendatangkan keberkahan dalam kehidupan, apalagi kalau kita ini menyayangi dengan sesama kita. Cuman ya itu Bu Anjar, kadang-kadang orang itu kalau sudah bawaannya itu ini ya sulit gitu. Dia bilang begini, golek duit angel kok diwene wong. Iya banyak yang gitu Bapak ya. Di masyarakat umum itu sering terjadi kayak gitu mindsetnya itu loh Bapak ya. Lupa bahwa
bersedekah itu adalah amalannya ahli surga. Oh iya. Di dalam hadis itu diceritakan al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin, bahwa surga itu merindukan 4 golongan. Talil Quran, hafidhul lisan, mut'imul ji'an, wasaimu Ramadan, kan gitu ya. Jadi yang ketiga itu mut'imul ji'an, memberi makan kepada orang yang lapar. Maka pemirsa, kalau kita ini sebagai jamaah di masjid, kok sama takmir masjid dikasih jadwal untuk takjil, itu artinya berarti kita sedang dirintiskan jalan untuk masuk surga oleh takmir masjid itu. Iya. Maka jangan kemudian kita ini perasaannya, wah ini jadwal itu koneh kan. Iya, biasa. Oh datang lagi, proposal lagi, datang gitu. Lagi kayak gitu ya. Iya. Mestinya harusnya bersyukur. Kenapa? Karena sedang dirintiskan jalan menuju surga. Cuman masalahnya ternyata tidak setiap orang bisa memahami itu, sehingga pikirannya itu kalau ada orang ngasih jadwal gitu ya, memberi permohonan gitu ya untuk agar terlibat dalam kegiatan bersedekah, itu pikirannya itu terasa berat gitu. Beban Bapak ya. Nah, maka kemudian yang perlu kita niatkan adalah bagaimana kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, diantaranya melalui sedekah itu ternyata ini adalah amalan yang sangat mulia dan dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya gitu ya. Kita melihat kisah bagaimana Rasulullah juga dalam satu kesempatan ketika ada anak kecil yang sedang di jalan nangis gitu ya. Ditanya, sebab apa engkau menangis? Aku sudah tidak lagi punya orang tua gitu. Aku pengen sama dengan teman-temanku kan gitu ya. Bisa makan bersama, kemudian makan ini. Terus oleh Rasulullah itu ditanyai, maukah engkau kepengen Muhammad sebagai bapakmu, kemudian Khadijah sebagai ibumu? Maka kemudian anak itu dengan sangat riang sekali mengiyakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Kemudian akhirnya anak ini dipanggil ke rumah, merayakan kebahagiaan di akhir bulan suci Ramadan itu dengan hari raya Lebaran. Maka membahagiakan orang lain itu sejatinya nanti akan kembali kepada kita sendiri. Berarti termasuk sedekah juga ya Bapak ya, kita membahagiakan orang lain itu ya. Iya. Jangan sampai kita ini punya pikiran golek angel kok diwehne wong. Mencarinya susah kok diberikan orang lain. Maka kita niatkan di dalam diri kita, man amila sholihan falinafsih wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidzallamil lil abid. Barang siapa yang beramal soleh itu sejatinya kesolehan yang dia lakukan itu suatu saat pasti akan kembali kepada dirinya sendiri. Itu Bu Anjar yang kadang-kadang di antara kita itu sering lupa bahwa kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di dunia ini nanti sejatinya di kemudian hari pasti akan dicatat oleh Allah. Bahkan seringkali di ayat Al-Qur'an misalnya dijelaskan begini, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah, kan gitu ya. Apa-apa yang kita persembahkan, kita dahulukan untuk kebaikan diri kita, itu pasti oleh Allah akan dicatat dan tidak sia-sia. Ini yang barangkali kita perlu untuk kita pahami, bahwa kebaikan-kebaikan amal yang kita lakukan di dunia ini pasti suatu hari kemudian hari kita akan memperolehnya. Kalau kita ini suka berbagi kepada saudara kita, pasti di kesempatan yang lain kita juga akan dimudahkan oleh Allah. Jadi barang siapa yang menolong, pasti di kemudian hari dia akan mendapatkan kesempatan yang sama untuk ditolong oleh yang lain. Itulah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Kira-kira begitu Bu Anjar. Tema tentang terkait pentingnya dengan sodakoh ya Bapak ya. Sodakoh itu ternyata sesuatu yang sangat mulia sekali dan dianjurkan di dalam agama kita. Dan kebaikan dari sedekah yang kita peroleh itu pasti akan menghantarkan kita akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ternyata untuk kita bersedekah itu sangat simpel sekali ya Bapak ya, dan hikmahnya sangat luar biasa. Walaupun sesimpel apa yang kita jalankan, sedekah itu ternyata hikmahnya sama saja ya Bapak ya. Maksudnya sangat luar biasa sekali sedekah itu. Iya. Mungkin sahabat virtual, ketika teman-teman mau bersedekah itu ternyata ini beliau Pak Choi ini mengarahkan kita sedekah dengan cara mudah, walaupun kita tersenyum, kita membuat orang itu bahagia kayak gitu aja gitu. Sama Pak Choi ini sudah didefinisikan sedekah. Mari kita
kita dengan cara yang mudah ini kita bisa lakukan ya Bapak ya, dan bisa mendapatkan hikmah yang sangat luar biasa. Ya, itu tadi, demikian tadi ulasan sedikit terkait dengan sedekah. Teman-teman sahabat virtual, apabila teman-teman ingin belajar lebih dalam ilmu agama ataupun memperdalam terkait dengan sedekah ini dengan Pak Coy yang dosen gaul, dosen muda, dosen yang supel, yang pokoknya asik lah untuk belajar ya. Baik itu nanti mungkin kedepannya ketika kita belajar akademis itu juga sangat enak sekali kita belajar memahami sedekah aja ternyata sangat simpel sekali ya Bapak ya. Jadi teman-teman sahabat virtual bisa bergabung di Civitas Akademika IAIN Ponorogo biar langsung berjumpa dengan Pak Coy yang super gaul ini. Nanti bisa berjumpa di kelas. Banyak teman-teman yang gaul juga itu. Iya, di sini ada banyak sekali kesempatan untuk bergabung, yaitu dengan cara mendaftarkan diri menjadi mahasiswa di IAIN Ponorogo baik di S1 maupun S2. Di IAIN Ponorogo ini ada 22 program studi yang mungkin bisa disesuaikan dengan kemampuan, skill ataupun cita-cita sahabat virtual semuanya. Di sini juga terdapat berbagai beasiswa yang bisa diakses, mulai dari beasiswa miskin, beasiswa tahfidz, beasiswa dari BI dan lain sebagainya sudah masuk di IAIN Ponorogo yang bisa dimanfaatkan oleh sahabat virtual semuanya. Untuk pendaftaran di periode ini yaitu ada program mandiri yaitu UMPTKIN yang nanti akan dibuka sampai tanggal 9 Mei 2021. Untuk informasi selanjutnya dan lebih lengkapnya bisa diakses melalui website pmb.iainponorogo.ac.id. Mungkin cukup sekian dari kami saya selaku moderator dari syiar Ramadan ini. Cukup sekian, akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.